Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama Saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kita kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Masa depan Indonesia di tangan Prabowo Gibran. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto semakin sering terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam konteks ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Prabowo mendukung konsep Ki-Ekonomi Pancasila, yang menekankan ekonomi berbasis kerakyatan dengan tujuan mencapai kesejahteraan kolektif. Konsep ini mencakup selektivitas dalam menerima investasi asing, khususnya untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola demi kepentingan bangsa sendiri dan untuk mendorong industri lokal. Prabowo juga menekankan pentingnya revitalisasi industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi peningkatan industri dasar dan inovasi, yang dinilai penting untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk lokal serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, Prabowo berambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang, yang memerlukan pendekatan kebijakan ekonomi lebih canggih dan pengalokasian dana yang signifikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Kabinet baru Prabowo Gibran menghadapi sejumlah tantangan besar yang mencerminkan dinamika kompleks pemerintahan koalisi besar di Indonesia. Dengan latar belakang politik yang beragam di dalam kabinet, Prabowo dan Gibran perlu memastikan bahwa setiap anggota kabinet dapat bekerja sama secara efektif dan menghindari konflik antar partai atau kepentingan pribadi yang bisa menghambat program pemerintah. Hal ini juga menuntut keterampilan diplomasi dan komunikasi yang kuat untuk menjaga harmoni dalam kabinet dan menjamin efisiensi dalam implementasi kebijakan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan tinggi pada Prabowo untuk menjalankan janji kampanyenya, seperti pemberantasan korupsi. Pengamat ekonomi dan sosial menilai bahwa menjaga kabinet tetap profesional dan berintegritas adalah kunci keberhasilan pemerintah ini, khususnya dalam menghadapi masalah ekonomi seperti ketimpangan dan pengangguran. Untuk itu, Prabowo Gibran diharapkan mengutamakan kompetensi dalam memilih pejabat untuk posisi strategis, serta memastikan bahwa arah kebijakan tetap sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis teknologi, penguatan SDM, dan keberlanjutan.
Dalam membentuk kabinet, pilihan antara J kabinet besar, I berbasis koalisi yang luas, dan I kabinet Zaken, kabinet profesional yang terdiri dari ahli di bidangnya, masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Kabinet besar, kabinet ini biasanya mengakomodasi banyak partai politik dalam upaya membangun stabilitas politik, terutama dalam pemerintahan yang didukung oleh koalisi besar. Prabowo dan Gibran tampaknya cenderung ke arah kabinet besar, dengan tujuan menjaga harmoni politik dan mengurangi risiko oposisi yang kuat. Strategi ini diharapkan bisa membantu pemerintah mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan yang krusial. Namun, kabinet besar seringkali menghadapi risiko konflik kepentingan dan potensi hambatan birokrasi, karena tiap partai atau faksi memiliki kepentingan yang harus diperhitungkan. Kabinet Zaken, di sisi lain, kabinet Zaken berfokus pada kompetensi dan profesionalisme anggota kabinet. Pemilihan menteri didasarkan pada keahlian dan pengalaman, bukan latar belakang politik. Keuntungan kabinet Zaken adalah efisiensi dan fokus pada kinerja, karena anggotanya adalah profesional yang lebih independen dari tekanan politik. Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa lebih leluasa mengatasi isu-isu besar seperti transformasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kabinet Zaken dapat menimbulkan tantangan dalam hal stabilitas politik jika dukungan partai-partai berkurang. Kabinet Prabowo saat ini berada di persimpangan antara kabinet Zaken, kabinet profesional, dan kabinet yang lebih besar dengan akomodasi politik yang melibatkan partai-partai koalisi. Walaupun Prabowo menyatakan keinginan untuk membentuk kabinet berbasis keahlian, atau kabinet Zaken, yang mengutamakan profesionalisme di tiap posisi, realitas politik Indonesia mengharuskan akomodasi terhadap berbagai partai politik pendukungnya. Hal ini untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan dukungan yang solid dari parlemen. Dalam konteks ini, Kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan akan menjadi kombinasi dari kedua pendekatan tersebut, dengan sejumlah menteri dari partai namun dipilih berdasarkan keahlian mereka. Model ini bertujuan mengakomodasi tuntutan koalisi sambil tetap menjaga efektivitas dan kredibilitas kabinet sebagai pemerintahan yang didasarkan pada profesionalisme. Sebagai pakar dalam analisis kebijakan dan dinamika politik, beberapa poin penting bisa digarisbawahi dari situasi kabinet baru Prabowo-Gibran. 1. Dinamika antara profesionalisme dan stabilitas politik. Prabowo berupaya membentuk kabinet Zaken dengan menekankan pentingnya profesionalisme, namun koalisi besar yang menaunginya menciptakan kebutuhan untuk melakukan kompromi politik. Model kabinet besar ini memang memberikan stabilitas politik jangka pendek, karena dukungan dari partai-partai koalisi terjamin. Namun, ada risiko bahwa terlalu banyak kompromi akan mengurangi efektivitas program kebijakan yang dijalankan, terutama jika keputusan-keputusan kunci dipengaruhi oleh kepentingan partai, bukan kebutuhan nasional. 2. Potensi konflik kepentingan dan tantangan dalam efektivitas. Dengan melibatkan banyak aktor dari partai politik, kabinet ini berpotensi menghadapi konflik kepentingan yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat pelaksanaan program-program utama. Tantangan utama dalam pemerintahan semacam ini adalah menjaga agar menteri-menteri tidak hanya bertindak untuk partai mereka, tetapi juga mendorong kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat. Prabowo perlu memastikan bahwa kabinet ini tetap fokus pada agenda pembangunan jangka panjang, seperti Indonesia Emas 2045, yang mencakup transformasi ekonomi berbasis teknologi dan penguatan SDM. 3. Efek pada citra pemerintahan dan dukungan publik. Kabinet Zaken yang diidealkan seringkali diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik karena dianggap berfokus pada kinerja, bukan kepentingan politik. Namun, kabinet Prabowo-Gibran, yang sebagian besar masih bersifat akomodatif, yang memiliki tantangan untuk mempertahankan dukungan publik. Jika kabinet gagal menunjukkan hasil yang signifikan atau tanpa terseret oleh isu-isu politik internal, dukungan publik dapat menurun. Oleh karena itu, Prabowo dan Gibran perlu menunjukkan bahwa meskipun ada elemen politik, kabinet tetap profesional dan berkomitmen pada pencapaian target-target pembangunan. 4. Peluang untuk mengadopsi sistem hibrid yang efektif. Kabinet Prabowo-Gibran bisa berperan sebagai perintis model kabinet hibrid kombinasi Zaken dan kabinet politik yang cocok dengan realitas politik Indonesia. Model ini memungkinkan pengisian posisi strategis dengan profesional di beberapa sektor penting, misalnya ekonomi dan pendidikan,
sambil tetap mempertahankan stabilitas koalisi melalui keterwakilan partai dalam sektor-sektor lainnya. Bila berhasil, model ini bisa menjadi contoh bagi pemerintahan mendatang dalam mengoptimalkan kompetensi tanpa mengorbankan stabilitas politik. Kabinet Prabowo Gibran menghadapi tantangan berat untuk menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme dan stabilitas politik. Kemampuan untuk mengatasi konflik kepentingan, fokus pada kinerja, dan mencapai hasil yang konkret akan menjadi faktor penentu apakah kabinet ini berhasil memenuhi harapan masyarakat serta mendukung ambisi jangka panjang Indonesia. Kabinet Merah Putih, yang dibentuk Presiden Prabowo dan didukung oleh koalisi besar, menunjukkan struktur yang gemuk, dengan banyak menteri dan wakil menteri, termasuk 48 menteri dan 56 wakil menteri. Koalisi besar ini, yang mencakup partai-partai utama, memungkinkan stabilitas politik dan kepastian dukungan legislatif. Namun, besarnya kabinet ini menimbulkan tantangan efisiensi dan risiko memperlambat pengambilan keputusan karena adanya beragam kepentingan partai. Analis menyoroti bahwa kabinet besar bisa menghambat kinerja, namun juga memiliki potensi untuk mengakomodasi berbagai pandangan politik dalam pemerintahan. Optimisme terhadap kabinet Prabowo Gibran cukup tinggi, terutama karena adanya dukungan politik yang kuat dari berbagai partai besar yang memberikan stabilitas pemerintahan. Banyak pihak berharap kabinet ini dapat menjalankan program-program strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, ukuran kabinet yang besar menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi dan potensi konflik kepentingan antar partai. Tingkat keberhasilan kabinet dalam mengatasi tantangan ini akan menjadi faktor penentu apakah optimisme publik dapat terwujud atau justru akan berkurang seiring berjalannya waktu. Kabinet Prabowo Gibran diharapkan membawa arah kebijakan yang berfokus pada transformasi ekonomi nasional melalui industrialisasi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Prabowo juga menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, yang mencakup pemberdayaan sektor-sektor UMKM dan penguatan industri lokal. Dalam bidang pertahanan, upaya peningkatan alutsista dan keamanan siber menjadi prioritas. Selain itu, kabinet ini tampaknya juga akan memperkuat kebijakan untuk mendukung investasi asing secara selektif, dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komposisi kabinet saat ini menunjukkan upaya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam beberapa aspek, namun keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan menteri-menteri dari latar belakang politik yang beragam untuk bekerja secara efektif dan terfokus. Di sisi positif, koalisi besar ini dapat memberi stabilitas politik yang penting untuk melaksanakan program jangka panjang, seperti industrialisasi dan transformasi ekonomi. Namun, tantangan utama adalah menjaga koordinasi dan menghindari konflik kepentingan yang dapat menghambat kinerja kabinet. Kesuksesan kabinet akan sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka dapat mengatasi tantangan ini dan menunjukkan hasil nyata kepada masyarakat. Jika kabinet mampu mencapai hal-hal tersebut dengan terukur dan transparan, maka harapan masyarakat dapat lebih mudah dipenuhi. Kolaborasi antar kementerian sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik saat ini karena berbagai isu yang dihadapi Indonesia, seperti stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan penguatan infrastruktur, bersifat lintas sektoral dan memerlukan sinergi. Misalnya, kebijakan ekonomi tidak hanya bergantung pada Kementerian Keuangan, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan memberdayakan UMKM. Dalam konteks ketahanan pangan, Kementerian Pertanian perlu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pangan, serta dengan Kementerian PUPR untuk infrastruktur irigasi dan distribusi. Kolaborasi semacam ini dapat mempercepat respons terhadap perubahan global dan dinamika ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen untuk solusi yang terintegrasi dan tepat waktu. Namun, tantangan kolaborasi ini terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan prioritas antar kementerian, terutama dengan adanya menteri-menteri dari berbagai latar belakang politik. Oleh karena itu, kabinet perlu menerapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang kuat untuk memastikan sinergi dan fokus pada tujuan bersama demi menjawab harapan masyarakat. Pengelolaan ekonomi di bawah pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus pada beberapa area utama, termasuk industrialisasi, ketahanan pangan,
serta pembangunan infrastruktur dan SDM. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kabinet ini diharapkan dapat mengoptimalkan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan ketahanan ekonomi. Kebijakan yang diambil juga akan melibatkan pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Sinergi antara kementerian yang terkait akan menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan ekonomi. Dalam situasi ekonomi global yang menantang, pemerintah Prabowo Gibran akan memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan fokus pada kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar internasional. Ini mencakup penguatan ketahanan pangan, industrialisasi, dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi domestik dan memacu daya saing global akan menjadi prioritas, bersama dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk mengurangi dampak inflasi dan krisis global. Kolaborasi antar kementerian dan koordinasi yang solid akan sangat penting dalam merespons tantangan ekonomi. Pemerintah saat ini dapat membantu menanggulangi inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan pengendalian harga, subsidi pangan, serta peningkatan ketahanan pangan lokal. Selain itu, penguatan sistem distribusi pangan yang efisien dan pengawasan terhadap praktik spekulasi harga juga penting. Kebijakan moneter yang berhati-hati serta stimulus ekonomi yang tepat juga dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pasokan yang lancar dan terjangkau bagi masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah perlu fokus pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan jangka panjang, seperti 1. Industri manufaktur dan teknologi, mendorong industri yang berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing global. 2. Pertanian dan ketahanan pangan, memastikan pasokan pangan yang stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian. 3. Pendidikan dan pengembangan SDM, investasi dalam kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi tuntutan pasar global. 4. Energi terbarukan, pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ada ruang besar untuk perbaikan dalam kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target ekonomi. Kolaborasi yang lebih baik dapat memperkuat koordinasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Peningkatan komunikasi, pemetaan kebutuhan daerah, dan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran dan program-program ekonomi akan memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi diterapkan secara efektif. Sinergi yang lebih erat dapat menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan internasional dan politik global sangat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, dinamika geopolitik, seperti hubungan dengan negara besar, aliansi regional, dan kesepakatan perdagangan, bisa memperkuat atau menantang stabilitas ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Indonesia perlu aktif dalam diplomasi ekonomi, memanfaatkan peluang pasar global, dan menjaga kedaulatan ekonomi di tengah ketegangan politik global yang berkembang. Pemerintah juga harus mengelola hubungan diplomatik untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi di kawasan. Posisi Indonesia di mata dunia dalam pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan dipengaruhi oleh pendekatan diplomasi yang pragmatis dan keseimbangan antara dua kekuatan besar, yaitu AS dan China. Prabowo, dengan rekam jejak militer dan pemahaman geopolitik yang mendalam, berpotensi memperkuat hubungan strategis dengan kedua negara tersebut, baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun pertahanan. Pendekatan ini akan melibatkan menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak tertentu. Di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, bisa jadi ada pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia, dengan lebih fokus pada pendekatan yang pragmatis dan berimbang antara negara-negara besar seperti AS dan China. Indonesia kemungkinan akan memperkuat posisi sebagai pemain utama di kawasan, dengan memanfaatkan hubungan yang saling menguntungkan, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kerjasama pertahanan. Diplomasi yang aktif dan strategi, bebas aktif, di Indonesia mungkin lebih ditekankan untuk menjaga kedaulatan nasional sambil tetap membuka peluang di pasar global.
Indonesia dapat memanfaatkan hubungan internasional untuk memperkuat sektor ekonomi dan ketahanan nasional melalui diplomasi ekonomi yang aktif. Ini termasuk menarik investasi asing, memperluas akses pasar internasional untuk produk Indonesia, dan memperkuat kerjasama dalam sektor teknologi, infrastruktur, dan energi terbarukan. Di samping itu, Indonesia dapat meningkatkan peranannya dalam organisasi multilateral untuk memajukan stabilitas regional dan global. Mengelola hubungan dengan negara besar secara bijak juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Memperkuat hubungan dengan negara-negara besar membawa risiko seperti ketergantungan ekonomi, konflik kepentingan, dan potensi keterlibatan dalam persaingan geopolitik. Indonesia sebaiknya menjaga kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yaitu tidak terjebak dalam konflik antara negara besar dan terus mengutamakan kedaulatan nasional. Diplomasi yang bijaksana, diversifikasi mitra ekonomi, dan penguatan kapasitas dalam sektor strategis dapat membantu mengurangi risiko ini sambil memaksimalkan manfaat dari hubungan internasional yang luas. Isu keamanan dan stabilitas politik sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Keamanan nasional harus dijaga melalui peningkatan kemampuan pertahanan dan pengawasan terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Stabilitas politik juga esensial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum dan mempromosikan inklusivitas dalam proses politik untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Kabinet Prabowo Gibran perlu menghadapi potensi ketidakstabilan sosial atau konflik kepentingan dengan menjaga keseimbangan antar partai dalam koalisi besar. Untuk itu, penting untuk membangun komunikasi yang efektif antar kementerian dan mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antar kementerian harus difokuskan pada penyelesaian masalah sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menghindari kebijakan yang bisa memicu ketegangan sosial. Penyelesaian masalah ketidaksetaraan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang. Kabinet Prabowo Gibran perlu mengadopsi kebijakan yang dapat meredam polarisasi politik dengan memprioritaskan inklusivitas, dialog, dan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah memperkuat program-program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan mengedepankan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Selain itu, penting untuk menciptakan ruang bagi perbedaan pendapat melalui dialog antar kelompok politik dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada satu kelompok politik tertentu. Kebijakan ini dapat membantu menurunkan ketegangan politik dan memperkuat kohesi sosial. Untuk meningkatkan keamanan nasional di tengah tantangan geopolitik yang meningkat, Kabinet Prabowo Gibran kemungkinan akan fokus pada modernisasi alat utama sistem pertahanan, alutsista, penguatan pertahanan siber, serta memperkuat kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan pertahanan. Upaya untuk memperkuat ketahanan domestik juga akan mencakup peningkatan kapasitas intelijen dan sistem keamanan perbatasan, dengan memperhatikan ancaman global serta potensi instabilitas dari dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan menjaga kedaulatan dan melindungi Indonesia dari potensi ancaman eksternal maupun internal. Untuk menjaga kohesi sosial di tengah situasi politik yang memanas, pemerintah perlu mengedepankan dialog dan rekonsiliasi antar kelompok masyarakat. Program-program inklusif yang memprioritaskan kesejahteraan semua lapisan masyarakat akan membantu meredakan ketegangan. Selain itu, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam kebijakan politik serta memperkuat pendidikan tentang toleransi dan keberagaman akan memperkokoh persatuan. Langkah-langkah ini dapat menciptakan rasa saling pengertian, mengurangi polarisasi, dan menjaga stabilitas sosial di tengah ketegangan politik. Visi jangka panjang pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Inovasi kebijakan perlu mencakup pengembangan industri berbasis teknologi, reformasi sektor pendidikan, dan perbaikan sistem distribusi ekonomi.
Kebijakan yang mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta memperkuat ketahanan sosial melalui pemerataan kesejahteraan, akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan kohesi sosial juga harus menjadi prioritas dalam visi jangka panjang ini. Pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan mendorong inovasi melalui kebijakan yang mendukung sektor teknologi, penelitian dan pengembangan, R&D, serta transformasi digital di berbagai sektor. Fokus pada pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan Industri 4.0 akan menjadi prioritas. Selain itu, kebijakan yang memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan daya saing global juga dapat menjadi pendorong inovasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset akan menjadi kunci untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam pembangunan jangka panjang. Visi jangka panjang Presiden Prabowo akan mendorong kebijakan yang berfokus pada kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, dan pembangunan infrastruktur. Dalam periode kepemimpinannya, kebijakan utama kemungkinan akan mencakup penguatan sektor industri, ketahanan pangan, serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, keamanan nasional dan pembangunan sosial juga akan menjadi bagian dari agenda kebijakan, dengan penekanan pada inovasi dan teknologi untuk memperkuat daya saing global Indonesia. Generasi muda memainkan peran kunci dalam visi Indonesia masa depan sebagai motor penggerak inovasi, perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan mendorong partisipasi mereka melalui kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, akses teknologi, dan peluang kewirausahaan. Program pelatihan keterampilan, pengembangan talenta digital, serta dukungan terhadap startup dan UMKM akan memberi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi dan sosial negara. Keterlibatan aktif mereka sangat penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Sektor pendidikan dan teknologi sangat penting dalam mendorong inovasi dan menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, sementara teknologi membuka peluang untuk efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan sektor baru. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan digital, serta pengembangan riset dan teknologi akan mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing global, dan menyiapkan generasi muda untuk tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Ditulis oleh peneliti Widodo Sihotang. Subscribe, like, komen dan share. Bantu kami mengembangkan channel ini.